Sialan, kaulah yang menyerang klon Master Dao duluan. Melihat sikap Qin Chen, Molly sangat marah hingga mulai mengumpat. Orang ini sangat jahat. Jelas dialah yang menyerang klon Master Dao duluan, dan dia hanya ingin mendapatkan uang dari orang lain. Siapa sangka orang ini akan mengaku sebagai pencuri dan tiba-tiba menjadi bawahan yang baik dari Master Dao. Di antara semua orang yang pernah Molly temui seumur hidupnya, selain Qin Motu, dia belum pernah melihat orang sejahat itu. Bukan, Qin Motu. Molly tiba-tiba mendongak dan menatap Qin Chen. Bagaimana mungkin gaya orang ini begitu mirip dengan Qin Motu? Mungkinkah Qin Motu telah jatuh ke jurang? Memikirkan hal ini, pupil mata Molly tiba-tiba mengecil. Memikirkan kembali apa yang terjadi sebelumnya, orang ini dan Qin Motu memang mirip. Terutama senjata ajaib di tangan orang ini. Tatapan Molly tertuju pada pedang ilahi Nisa di tangan Qin Chen. Pada saat ini, pedang ilahi anti pembunuhan meletus dengan niat membunuh yang mengerikan dan langsung menerjang Molly. Aura kehancuran yang tak berujung melonjak, melepaskan kekuatan jurang yang mengerikan. Namun, ketika Molly awalnya tidak memperhatikan, ia tidak terlalu peduli. Sekarang, ketika ia mengamati dengan saksama, ia terkejut. Mengapa pedang di tangan orang ini sangat mirip dengan pedang ilahi anti pembunuhan milik Qin Motu? Semakin Molly mengamati, semakin mirip rasanya. Mungkinkah orang ini Qin Motu? Boom! Energi pedang kehancuran yang tak berujung melonjak. Kali ini, Molly tidak melawan, tetapi menggertakkan giginya dan membiarkan salah satu energi pedang menembus tubuhnya dengan embusan dan memasukinya. Darah jurang, sempurnakan. Bas! Molly tiba-tiba mengaktifkan darah jurang di tubuhnya. Di bawah lelehan darah jurangnya, ia segera memurnikan jurang kehancuran dalam energi pedang. Kemudian, aura pembunuhan yang familiar muncul di benak Molly. Sialan, aura pembunuhan ini. Mata Molly tiba-tiba melebar dan menatap Qin Chen. Setan Qin, ini benar-benar kau, dasar brengsek. Aura pembunuh yang tertinggal dalam energi pedang mengandung niat membunuh yang mengerikan dan tak berujung, persis sama dengan niat membunuh di laut mati di dunia bawah, yang merupakan kekuatan membunuh di dunia orang hidup yang dikuasai Qin Chen. Molly, kau benar-benar idiot. Kau baru mengenaliku sekarang. Setelah memasuki jurang, kekuatanmu menjadi lebih kuat, tetapi otakmu menjadi lebih bodoh. Saat Molly mengenali Qin Chen, suara dingin dan menghina Qin Chen sudah terngiang jelas di benak Molly. Mendengar suara yang familiar ini, Molly hampir meneteskan air mata. Sayang, ia begitu sengsara di jurang. Ia selalu diburu dan khawatir sepanjang hari. Sekarang ia mendengar suara familiar Qin Chen, dan perasaan bertemu seorang teman lama di negeri asing secara alami muncul di hatinya. Hidungnya sakit dan ia hampir menangis. Namun, wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun. Ia malah mengumpat dengan transmisi suara yang angkuh dan arogan, ternyata kau, Qin Motu si brengsek itu. Karena kau sudah lama mengenaliku, kenapa kau tak mengatakannya dari tadi? Kenapa kau harus menunggu sampai sekarang? Cahaya pedang Qin Chen bagaikan hujan badai. Jangan bicara omong kosong, kau bodoh tadi, kau tak mengenaliku, dan kau menyalahkanku. Sekarang dengarkan aku. Suara Qin Chen samar-samar terdengar di telinga Molly. Apa maksudmu selain penguasa Dao Roh ini, ada penguasa Dao Abis lain yang mendekat? Molly terkejut, bahkan mendongak menatap langit yang tak berujung. Samar-samar, ia juga merasakan hembusan napas mengerikan mendekat. Qin Chen terus mengirimkan suaranya, selain kedua guru Tao ini, seharusnya ada orang kuat lain yang mengintai di sini. Kalau tidak salah, itu pasti Dewa Dunia Bawah. Dewa Dunia Bawah. Bukankah dia ada di Abyss of Eternal Silence? Pupil mata Molly mengecil, dan ia melihat sekeliling, kenapa aku tidak bisa merasakannya? Omong kosong, persepsimu tentang kekuatan dunia bawah tidak setinggi milikku, jadi wajar saja kau tidak bisa merasakan keberadaan Dewa Dunia Bawah. Qin Chen berkata dengan sedih, lagi pula, dia seharusnya hanya klon di sini, tapi energi klon itu hampir cukup untuk kita berdua. Apa maksudmu? Molly mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Aku tidak punya waktu untuk memberitahumu terlalu banyak.
Alasan aku menghentikanmu adalah, pertama, aku butuh seseorang untuk menanggung kesalahanku. Kedua, dengan kekuatanmu saat ini, setahuku, kau seharusnya telah memperoleh harta karun ruang angkasa sang penghancur, jantung pusaran dunia yang melahap, dan dapat mengerahkan kekuatan ruang angkasa berdimensi tinggi. Namun, bahkan jika kau dapat mengaktifkan kekuatan ruang angkasa berdimensi tinggi, dengan kekuatanmu saat ini, sangat sulit untuk bertahan dari kejaran guru spiritual dan orang kuat setingkat guru Dao lainnya, kecuali ada orang kuat selevel yang membantumu. Hades adalah orang yang paling siap sedia. Qin Chen berkata dengan tenang, dengarkan aku sekarang. Jika kau dan aku ingin bertahan hidup di jurang ini, kita harus mengotori airnya. Kau dan aku tidak boleh berada di kubu yang sama, jika tidak, akan sulit untuk menyelamatkan Hades nanti. Sebentar lagi, kau akan melakukan apa yang kukatakan. Serangkaian strategi langsung memasuki pikiran Molly. Kalian, apa kau memintaku untuk menanggung semua kesalahan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Chen, mata Molly tiba-tiba melebar. Siapa yang membuatmu bodoh? Bodoh, kau hanya bisa menjadi alat. Ketika kau sudah pintar, datang dan bicarakan hal-hal lain padaku. Qin Chen mendengus dingin. Orang bodoh harus siap dimanfaatkan. Terkadang, dimanfaatkan itu baik. Yang terburuk adalah tidak ada gunanya dimanfaatkan. Itulah akhirnya. Percakapan antara Qin Chen dan Molly panjang, tetapi sebenarnya hanya butuh sesaat. Sang guru roh telah tiba. Hehe, adik kecil, minggirlah. Biarkan orang ini ditangani oleh guru ini. Dengan suara gemuruh, sang guru roh yang turun ke dunia ini tidak mengatakan apa-apa. Ia melambaikan tangannya dan mengabaikan Qin Chen yang sedang bertarung. Telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi sangkar langit dan bumi, menyelimuti Molly. Terlebih lagi, kekuatan spiritual yang mengerikan berubah menjadi gaya tolak yang luar biasa, yang dengan keras mengguncang Qin Chen dan meninggalkan lingkaran pertempuran ini. Apakah guru roh ini berencana untuk mengambil semuanya untuk dirinya sendiri? Qin Chen menyipitkan matanya, orang ini begitu antusias terhadap Molly sehingga dia sangat ingin menjatuhkan Molly. Yah, itu tergantung apakah Molly bisa bertahan. Mata Qin Chen berkilat, dan sosoknya mundur, diam-diam mundur ke kehampaan di kejauhan. Nak, aku membiarkanmu melarikan diri belum lama ini. Hari ini, aku di sini untuk melihat di mana kau bisa melarikan diri. Guru spiritual mencibir dan menatap tajam Molly. Guru spiritual, aku akan melawanmu. Molly meraung, dan kekuatan ruang meledak, bahkan menyatu dengan sumber kehancuran yang tak terbatas, dan tiba-tiba bertabrakan dengan telapak tangan guru spiritual. Boom! Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, dan Molly langsung berlumuran darah, dengan lubang di sekujur tubuhnya. Namun Molly menangkis serangan guru spiritual. Orang ini, kekuatannya meningkat pesat dalam waktu singkat. Wajah guru spiritual berubah. Tubuhnya sendiri datang, tetapi dia tidak bisa menjatuhkan lawan dengan satu gerakan. Kekuatan dimensi tinggi, anak ini sudah menguasai beberapa kekuatan dimensi tinggi. Wajah guru spiritual itu tampak muram. Tak jauh dari sana, Hades mengamati pemandangan itu, mengerutkan kening. Ia selalu curiga bahwa Qin Chen dan Molly berada di kelompok yang sama, tetapi Qin Chen ternyata pernah membantu guru spiritual itu menghentikan Molly sebelumnya, yang membuatnya ragu lagi. Tepat ketika Hades kebingungan. Siapa yang bersembunyi di sini? Keluar dari sini. Qin Chen, yang sedang mundur ke belakang, sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menebas Hades. Boom! Energi pedang saling bersilangan, langsung menyelimuti Hades. Ini, aku ketahuan. Hades terkejut bahwa Qin Chen benar-benar bisa mengetahui keberadaannya. Ia cemas karena tidak bisa menghubungi Qin Chen untuk pertama kalinya, dan sekarang ia terpaksa muncul. Masalah. Saat Qin Chen berteriak marah, Hades muncul, meninju Qin Chen dengan keras, dan menangkis serangannya. Nak, Hades baru saja berbicara diam-diam, dan tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benaknya. Ayah mertua, apa kabar? Sisi memintaku untuk menyapamu. Suara Qin Chen terdengar mantap dan langsung menembus pikiran Hades.